Selamat datang dan selamat untuk beribadah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita berdoa sejenak.
Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat goda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ 182 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama dengan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karya langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 162 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapa jemaat yang terkasih. Firman Tuhan pada Minggu Palmarum 2 April 2023 dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 dengan topik diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan, dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosanna, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosanna di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar dari Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus menggunakan keledai dan bukan menunggangi seekor kuda. Hal ini menggenapi nubuatan Nabi Zakaria dalam pasal 9 ayat 9. Kuda adalah simbol dari kekuatan dan peperangan. Namun Tuhan Yesus memilih menggunakan keledai. Selain untuk menggenapkan apa yang dinubuatkan Nabi, Tuhan Yesus sebenarnya menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya di Yerusalem. Ia adalah Mesias. Tetapi dia bukanlah Mesias yang diharapkan oleh bangsa Israel pada konteksnya, yaitu melawan penjajah Romawi. Tuhan Yesus tidak akan memimpin bangsa itu untuk melakukan pemberontakan atau mengusir penjajah Romawi dari tanah Israel. Ia datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda." Orang-orang Israel di Yerusalem menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sorak-sorai Hosanna. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Banyak orang melambai-lambaikan daun palem, dan menghamparkan pakaian mereka untuk dilalui oleh Yesus di jalan, seakan menyambut kedatangan seorang raja yang telah membawa kemenangan. Tuhan Yesus bukan saja mau menyelamatkan orang Israel, tetapi Dia mau menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa. Itu yang utama dan terutama. Untuk menggenapi misi, Ia harus menjalani kematian di kayu salib. Ia harus menderita demi manusia. Dapat kita bayangkan betapa sedihnya Tuhan Yesus atas sambutan yang genggam gempita, yang meriah dari orang-orang Israel di Yerusalem pada saat itu. Sebab dari mulut yang sama, dari perilaku yang sama,
dari orang yang sama, 5-4 hari ke depan mereka mengatakan, salibkan dia, bunuh dia. Sebab mereka tidak mengerti bahwa harapan mereka justru terbalik dengan maksud Allah. Bahwa Tuhan Yesus justru mati di kayu salib. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus tidak mengubris, tidak suka, tidak menyambut gegap gempita orang banyak itu sebagaimana layaknya seperti seorang selebritis yang membangun tebar pesona, suka dipuja-puji, menyambut para fansnya. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus langsung bekerja melayani menuju bait Allah, rumah Bapa yang kudus. Saudaraku yang terkasih, seseorang yang berhasil membeli barang, ia suka dengan hasil jeripayahnya, pasti akan bangga karena itu adalah miliknya yang sangat berharga. Itu dia peroleh dari perjuangan yang tidak mudah. Dan pada saat orang mengetahui dan bertanya, milik siapakah itu? Pastilah ia dengan yakin dan bangga menjawab, itu milikku. Secara tidak langsung ia mengatakan barang itu bukan milik siapa-siapa, tetapi miliknya. Barang hasil usahanya itu pasti akan dijaganya. Ia tidak akan memberikannya kepada sembarang orang. Bukan? Kisah tentang Yesus dielulukan di Yerusalem ini diawali oleh perintah Yesus kepada muridnya untuk mencari seekor keledai untuk ditunggangi. Perhatikan ayat 2 dan ayat 7. Saat menemukan keledainya, pasti banyak orang bertanya-tanya, akan dibuat apakah keledai itu? Dibawa kemana? Muridnya hanya menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan memerlukannya dan dia akan mengembalikannya kelak. Jika keledai itu ada bersama pemiliknya, bukankah pemiliknya akan kebingungan? Karena mereka tidak mengenal murid-murid Yesus pada saat itu. Tetapi lihatlah respon orang-orang itu. Mereka membiarkan murid-murid Yesus mengambil keledai itu. Sungguh sebuah kesaksian yang luar biasa. Mereka rela miliknya, hartanya dipersembahkan untuk Yesus. Berbanding terbalik di keterangan pertama. Kalau kita punya barang yang spesial, sesuatu yang berharga, kita mengklaim itu milik kita dan orang lain tidak boleh memakai apalagi mengambilnya. Berapa banyak barang, harta, benda yang menjadi milik kita, yang kita anggap sangat berharga. Relakah? Maukah saudara-saudari memberikannya jika Tuhan meminta kepadamu, dia memerlukannya? Harta, benda, dan waktu pribadimu sekalipun bisa saja diminta oleh Tuhan karena dia memerlukanmu untuk pelayanan di ladangnya yang kudus. Tuhan yang memberikannya, dia punya andil juga untuk memintanya kepadamu. Di saat kita rela dan mau memberi, justru Tuhan akan berjanji, ia akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa kini banyak orang yang bertemu dengan hambatan-hambatan intern untuk menyanggupi, untuk merespon permintaan Tuhan. Jika dia berkata kepadamu, kepadaku, kepada kita, Tuhan memerlukan hidupmu, Tuhan memerlukan hartamu, Tuhan memerlukan pekerjaanmu, Tuhan memerlukan keluargamu. Jangan-jangan saya justru meresponnya. Saudara-saudara dan kita akan meresponnya. Saya juga butuh Tuhan. Kami juga perlu Tuhan. Banyak orang yang melupakan bahwa Tuhan pun sudah berkata dan pasti berjanji, aku akan mengembalikannya. Lihat ayat 3b. Pada Minggu Palmarum ini, kita diajak untuk mempunyai satu prinsip, yaitu menghormati, memuji, memuliakan Tuhan Allah yang datang dari tempat maha tinggi, melawat umatnya yang diberkati dan memberkati. Prinsip yang kedua,
kita diminta untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan takut kehilangan. Kita bisa memberi dan tak kehilangan. Sementara di sisi lain, sebab Tuhan memerlukan hidupmu, tenagamu, bahkan hartamu untuk menopang pelayanan Tuhan di gerejanya. Sebaliknya, jika saudara-saudari kita menolak permintaan Tuhan itu dengan menyimpan harta benda, potensi, pekerjaan, talenta kita untuk kepentingan diri kita sendiri dan tidak peduli kepada kerajaan Allah, kepada Yesus yang sudah berkorban untukmu, menebus dosa-dosamu, maka kita bisa saja kehilangan, yaitu berupa kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan di ladangnya, di gerejanya yang kudus. Bahkan yang paling parah, saudara-saudari, kita bisa luput dari rancangan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ingat ya, bahkan jika para murid itu ragu atas perintah Tuhan, atau para pemilik keledai, orang-orang banyak di tempat itu ragu atas permohonan Tuhan untuk memakai keledai itu atau menolaknya, rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak akan gagal. Kenapa? Sebab dia bisa pakai orang lain, pakai murid yang lain, memanggil pemilik keledai yang lain. Rancangannya harus dipenuhi, harus digenapi, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Rancangan besar Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya dalam dunia ini takkan pernah berubah. Walaupun dunia menghambat, orang-orang jahat menghambat, yang mungkin berubah adalah tokoh-tokoh yang ada dalam rancangan itu. Person by person yang Tuhan setting dalam kemuliaan rancangannya itu bisa saja berganti jika mereka tidak setia, tidak yakin kepada perintah Tuhan. Mari sambutlah Tuhan dengan sorak-sorai, Hosanna, dan menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi setiap orang percaya. Selamat Minggu Palma, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengan rancangan yang begitu indah memasuki kota Yerusalem, dielu-elukan, dipuja-puji, tapi juga harus berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan karya ilahi yang dahsyat itu. Hanya Tuhan yang menjelma menjadi daging manusia dalam diri Yesus Kristus, yang melayani, yang pikul salib, dan yang berkorban menebus dosa-dosa kami semua. Hosianna, terpujilah nama Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Pada Minggu Palmarum ini kami diajari meneladani para murid dan juga pemilik keledai dan orang-orang di sekitarnya. Ketika Yesus meminta keledai itu, mengatakan, "Aku memerlukannya dan akan mengembalikannya." God needs, Tuhan membutuhkannya. Mereka merespon dengan sukacita, merelakan harta benda kehidupan dan jasmaninya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah kami sekarang yang telah ditebus oleh kasih penyertaan-Mu. Engkau akan memanggil kami, Engkau akan berkata kepada kami, "Aku memerlukan-Mu." Untuk pelayanannya di gereja, untuk kesaksiannya di tengah-tengah kantor, lingkungan, domisili kami, untuk saluran berkat-Nya bagi orang-orang papa, tidak mampu, dan orang miskin. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa prapaskah ini, kami harus merenung lagi lebih sungguh dan lebih sungguh. Sebenarnya kami yang layak disalibkan, tapi Tuhan mengganti peran itu. Tuhan begitu mengasihi kami, dan Engkau menebus dosa-dosa kami. Praise the Lord. Rasa syukur yang amat dalam. Tobatkan, teguhkan kami semua. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama,
Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat Minggu Palmarum, Tuhan memberkati.